Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan masuk sebagai akun reviewer, akan mereview artikel yang sudah ditugaskan kepada kita selaku reviewer. Caranya adalah kita masuk dulu akun reviewernya. Di sini harus bisa kita lihat ada sebuah artikel yang ditugaskan kepada kita. Pertama ini respon do. Ini berarti batas respon bisa kita mulai ini sampai dengan bulan 11 ya, tanggal 1 bulan 11 2021, batas waktu yang diberikan kepada kita. Nah, ini caranya gimana? Pertama ini kita klik, selanjutnya ya, ini artikelnya. Ini kita download dulu, silakan di download artikel ini. Ini seharusnya tadi author dia merename kembali supaya tidak kelihatan nama penulisnya. Kan tadi kita pilih double blind. Sorry, ini saya lupa tadi saya rename. Jadi teman-teman rename terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke reviewer. Ya, kemudian kalau memang ini setuju kita review, maka kita masuk centang di sini. Kemudian terima. Ya, kalau tidak terima ya decline saja. Ya, karena tugas kita, maka kita coba terima. Terima. Ya, ini tentang guideline-nya. Silakan dipelajari. 14 hari waktu untuk mereview. Kemudian ya di sini kita download artikelnya. Kita download artikel dan kemudian kita tambahkan komentar reviewer di sini. Ya, misalnya kita download saja, bisa saja download. Tapi tadi saya lupa juga menghapus. Ya, sebenarnya ini artikel ini tadi kita hapus nama penulisnya. Ya, kita hapus nama penulisnya. Karena memang konsep double blind. Nah, ini artikel yang masuk, ya kita telaah, ya kita pelajari. Kita bukan hanya komentari terkait teknik penulisannya, tapi tugas reviewer memang lebih tugas review seorang reviewer itu lebih kepada mereview substansi daripada artikel itu sendiri. Justify, gimana justify ya. Kemudian ya kita baca isinya, apa yang perlu kita komentari. Kita baca pendahuluan misalnya. Setelah kita baca, kita teliti. Oh, ini tujuannya sudah ada, cuman proses belajar Google Scholar dari sisi memang telah sedikit mengurai benang kusut. Namun penggunaan IT masih menjadi kendala utama bagi pelaku pendidikan.
samping pengguna harus paham dengan teknologi, juga harus pandai membatasi diri dengan kemajuan teknologi sehingga tidak salah dalam menggunakan teknologi. Misalnya ini kan belum apa namanya, misalnya anggap saja artikel ini dari sisi konten ini kan menguraikan tentang latar belakang pentingnya belajar, pentingnya memahami penggunaan Google Scholar atau Google Classroom maksudnya. Akan tetapi di sini penulis perlu menguraikan problematikanya apa. Secara konkret dengan menggunakan kata kunci masalah seperti tidak, kurang, belum, jarang. Nah, di sini misalnya ini belum terlihat permasalahan yang lebih detail, yang lebih konkret. Ya, apa sebenarnya masalah yang memang perlu ditampilkan sehingga kemudian artikel ini dibuat untuk menyelesaikan atau untuk menggambarkan permasalahan. Baru kemudian diisi dengan tujuannya. Apa tujuannya? Ini salah satu saja. Ya, kita save. Kita save dan kita close. Ini berarti kita beri nama arahan reviewer. Ya, selanjutnya kita masuk ke sini. Tadi apa tadi? Ya, kita beri komentar di sini. Reviewer memberikan komentar. Misalnya, mohon direvisi kembali artikelnya pada bagian pendahuluan yang memuat konkret. Nah, lalu kemudian kita upload filenya, file hasil review kita terhadap jurnal. Nah, ini tadi. Nah, di sini kan tidak muncul. Seharusnya di sini muncul misalnya reviewer kita siapa? Iskandar Zulkarnain. Jadi seharusnya muncul di sini. Kenapa tidak muncul? Karena memang ini kita menggunakan konsep double blind. Ya. Arahan reviewer. Jadi penulis nanti tidak tahu ini siapa yang mereview artikelnya. Ya. Kemudian kita pilih continue. Kemudian ya continue. Complete. Nah, sudah selesai. Submit ya, kita pilih dulu. Oh, ini ada rekomendasi itu Pak. Tadi saya sampaikan bahwa artikel yang sudah kita review itu
kita perlu memberikan rekomendasi. Apa rekomendasinya? Misalnya revisi required. Nah, kita minta untuk direvisi. Atau karena memang artikelnya parah, kita suruh aja resubmit for review. Ya. Akan tetapi keputusan nanti itu berada pada editor, ya, apakah menerima ataupun tidak. Bukan berada pada reviewer keputusan untuk untuk menerima ataupun menolak. Reviewer bertugas hanya untuk memberikan rekomendasi layak ataupun tidak layak untuk dipublikasi. Kalau misalnya nanti artikelnya menurut kita itu artikel yang berasal dikirim dari penulis dari luar misalnya, kan perlu kita terima untuk melihat jurnal untuk melihat supaya banyak penulis berasal dari institusi yang berbeda, maka kita perlu terima. Cuman perlu banyak revisi, ya terpaksa nanti ya kita terima. Walaupun kemudian reviewer merekomendasikan untuk tidak diterima, gitu. Boleh-boleh saja. Nah, misalnya tugas kita adalah kita akan terima artikel ini, lalu kemudian kita perintahkan tim untuk perbaiki. Maka kita pilih rekomendasinya adalah revision required. Submit review. Nah, kirimkan hasil review kita. Oke, sudah ada. Sudah selesai. Demikian selanjutnya nanti masuk ke tahapan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.